Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazidatul Rizkia. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Sukriyah Hidayanti, Witri Suwairiyah, Novita Nur Aisyah, dan Asim Hairul Rijal Al-Hafid. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai cahaya bab 1 di kelas 5 SD dengan judul Cahaya Dapat Dibiaskan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari mempelajari bagaimana cahaya dapat dibiaskan di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengenalkan konsep pembiasan cahaya. Nah, kenapa? Agar kita dapat menjelaskan bagaimana cahaya dapat berbelok atau berubah arah ketika melewati medium yang berbeda, seperti udara ke air atau kaca. Nah, kemudian memberikan contoh-contoh fenomen pembiasaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pensil yang tampak patah ketika dimasukkan ke dalam air. Kemudian yang kedua, kita harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat terhadap sains, seperti menarik perhatian dan minat siswa terhadap fenomena alam yang terkait dengan sifat-sifat cahaya. Kemudian memotivasi siswa untuk terus belajar dan menggali lebih dalam tentang sifat-sifat cahaya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari pembiasan cahaya di tingkat sekolah dasar, siswa dapat memperoleh pembiasaan cahaya di tingkat sekolah dasar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menumbuhkan minat terhadap pembelajaran sains. Mungkin hanya itu penjelasan. Nama saya Novita Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang kita butuhkan dalam eksperimen kali ini. Alat-alat dan bahan yang kita butuhkan akan membantu kita dalam eksperimen kali ini. Dan berikut adalah daftar-daftar alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Kalian lihat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Suwairiyah. Saya akan melanjutkan tentang hasil percobaan. Dari sini saya akan melakukan praktikum tentang pembiasan cahaya, yang dimana kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu satu buah gelas tidak berisi air, dan satu buah gelas lagi berisi air. Dan juga kita membutuhkan 2 buah pensil. Nah, 2 buah pensil di sini kita akan dimasukkan ke dalam gelas tadi, dan juga 1 buah pensil tadi dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Bisa dilihat dulu perbedaannya. Berbeda bukan gelas yang berisi air di sini dan gelas yang tidak berisi air. Nah, oke, bisa dilihat pensil yang dicelupkan ke dalam air di sini tersebut menyebabkan patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air. Sedangkan bagian yang tercelup ke dalam air di sini mampu batasan yang tidak sama. Nah, sedangkan pada gelas yang tidak berisi air di sini tidak akan mendapatkan perubahan apa-apa, dikarenakan cahaya tidak merambat dari udara ke dalam air. Nah, sedangkan pada gelas yang berisi air di sini cahaya merambat dari udara ke dalam air. Nah, peristiwa tadi dikatakan dengan pembelokan jalannya cahaya pada batas medium disebut dengan pembiasan atau refraksi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Sukriyah Hidayanti.
di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis dari hasil dan percobaan eksperimen cahaya dapat dibiaskan oleh teman saya, yaitu tentang pensil yang dimasukkan ke dalam air dan mengalami perubahan arahnya atau perubahan bentuknya. Jadi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambatan cahaya saat cahaya melewati medium dengan kerapatan yang berbeda. Nah, pengamatannya di sini adalah saat pensil dimasukkan ke dalam air, akan terlihat bahwa pensil tampak patah atau bengkok di permukaan air. Jadi, ketika pensil itu dimasukkan ke dalam air setengah. Jadi pensil seperti ini ya. Jadi setengah pensilnya itu akan terlihat bengkok dari luar, akan terlihat bengkok atau patah di dalam permukaan air. Bagian pensil yang ada di dalam air akan tampak lebih pendek begitu dari bagian pensil yang di luar air. Nah, ini yang maksud dengan cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, kenapa pensil itu mengalami pembelokan? Kenapa pensil itu mengalami patah atau mengalami hal yang berbeda dari apa yang ada di dalam air dan di luar gitu? Apa sih yang terjadi? Nah, peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Pensil yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Itu alasannya. Nah, hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Nah, tadi sudah dijelaskan pembiasan cahaya itu adalah apa dan juga refraksi itu apa. Nah, cahaya merambat dari udara medium kurang rapat ke air medium yang lebih rapat begitu. Jadi udara itu adalah medium yang kurang rapat. Lalu benda itu dicampur ke dalam medium yang lebih rapat. Akhirnya apa yang terjadi? Itu terjadi pembiasan cahayanya gitu. Ketika cahaya merambat dari udara ke air, kecepatan cahaya akan berkurang karena air memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada udara. Perbedaan kecepatan cahaya di udara dan air menyebabkan perubahan arah rambatan cahaya saat memasuki air. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Kenapa sih kok terjadi seperti itu? Nah, ini adalah merupakan dua unsur yang berbeda antara cahaya dan air. Itu sangat mempengaruhi pensil tersebut. Jadi ketika pensil itu dimasukkan ke dalam air akan mengalami perubahan wujud bendanya begitu. Nah, di sini ada hukum Snellius. Sesuai dengan hukum Snellius, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal saat memasuki medium yang lebih rapat, yaitu air. Hukum Snellius menyatakan bahwa perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan dan sama dengan perbandingan kecepatan cahaya di dua medium tersebut. Nah, begitu ya. Juga kenapa ini terjadi juga adanya efek visual. Apa itu efek visual? Efek visual akibat pembiasan cahaya, posisi pensil yang sebenarnya di dalam air tampak berbeda dari apa yang kita lihat dari luar air. Bagian pensil yang berada di dalam air tampak lebih pendek atau bengkok karena cahaya yang dipantulkan dari pensil dibiaskan saat memasuki air. Nah, ini sudah benar-benar pengamatan yang sudah saya lakukan adalah pengamatan yang cukup menganalisis bagaimana pensil itu kok berubah karena adanya pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya adalah rambatan cahaya yang dari rapat hingga yang tidak rapat dari kerapat begitu. Jadi contoh dari eksperimen tadi adalah cahaya yang dapat dibiaskan begitu ya teman-teman. Mungkin hanya itu analisis dari saya. Kalau ada yang belum paham silahkan komen di bawah, komen di YouTube saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari eksperimen pensil di dalam air ini yaitu mendemonstrasikan secara visual bagaimana pembiasaan cahaya itu terjadi saat cahaya merambat dari udara ke air, seperti yang tadi dipraktikkan oleh teman saya, yang menyebabkan distorsi visual kepada objek yang berada di dalam air. Sekian, mungkin hanya itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.